Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Rahmatullah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Respon nilai tukar rupiah atas dolar terhadap makroeconomic announcement sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang relatif terhadap mata uang lain. Nilai tukar terus mengalami pergerakan naik dan turun sepanjang waktu. Pergerakan nilai tukar yang stabil dapat membuat suatu negara memiliki perekonomian yang baik. Sebaliknya, pergerakan nilai tukar yang tidak stabil dapat berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara. Misalkan saja, terjadi penurunan nilai tukar secara drastis. Penurunan nilai tukar akan menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal. Sedangkan jika nilai tukar mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan barang-barang yang kita ekspor menjadi lebih mahal. Selanjutnya kita amati grafik pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cukup fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada Januari 2017 adalah sebesar 13.357 per dolar, sedangkan pada akhir 2019 sebesar 14.017 per dolar Amerika. Depresiasi tertinggi terjadi pada Oktober tahun 2018, yaitu sebesar 15.178. Kenaikan dan penurunan nilai tukar yang terjadi seringkali dipicu oleh tingginya ketidakpastian global. Penelitian yang saya lakukan mengacu pada tulisan Michael dan Marcel pada tahun 2005, serta Yin, Rasmus, dan Yamamoto pada tahun 2019. Saya akan menguji bagaimana respon nilai tukar rupiah atas dolar terhadap surprise komponen dari indikator macroeconomic announcement. Pendekatan ini berdasarkan efficient market hypothesis. Dalam pendekatan ini, pergerakan nilai tukar berkaitan dengan kemampuan pasar dalam memproses setiap informasi yang tersedia. Dalam pendekatan ini, setiap informasi yang tersedia di pasar akan berpengaruh terhadap nilai tukar. Nilai tukar akan bergerak naik atau turun tergantung dari informasi yang tersedia pada saat itu. Sebagaimana yang diketahui bersama, pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian dunia menjadi terpuruk. World Bank memperkirakan pandemi ini akan menjerumuskan sebagian besar negara ke dalam resesi. Dalam Global Economic Prospects disebutkan bahwa pandemi ini menyebabkan pasar keuangan menjadi sangat tidak stabil, pasar ekuitas di seluruh dunia jatuh, lalu komoditas harga turun tajam. Semua ini mencerminkan ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dunia saat ini. Kondisi perekonomian yang tidak stabil ini tentu dapat mempengaruhi efisiensi nilai tukar di pasar uang. Berangkat dari permasalahan inilah, saya akan meneliti bagaimana pengaruh surplus komponen dari makroeconomic announcement terhadap nilai tukar sebelum dan selama pandemi COVID-19. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah surplus komponen makroeconomic announcement memiliki pengaruh terhadap nilai tukar, baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19. Kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara makroeconomic announcement positif dengan yang negatif terhadap perubahan nilai tukar. Efficient market hypothesis dikatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga bereaksi secara langsung untuk setiap informasi yang baru muncul. Berdasarkan sudut pandang ini, maka informasi yang muncul akan membentuk harga di pasar. Efficient market hypothesis juga menyatakan bahwa ekspektasi harga di masa depan sama dengan perkiraan optimal menggunakan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, ekspektasi pasar terhadap harga secara rasional dapat ditulis seperti ini. Persamaan tersebut menyiratkan bahwa expected return dari suatu aset tertentu akan sama nilainya dengan perkiraan optimal dari return tersebut. Persamaan ini menunjukkan bahwa perkiraan optimal dari return suatu aset dengan menggunakan semua informasi yang tersedia di pasar sama nilainya dengan return equilibrium dari aset tersebut. Atau lebih sederhananya, dalam kondisi pasar yang efisien, nilai ekspektasi dari suatu aset akan sama dengan nilai aset tersebut ketika setiap informasi tersedia. Bagaimana yang dinyatakan Rational Expectation Hypothesis? Pasar sama dengan nilai yang diharapkan bergantung pada kumpulan informasi yang tersedia. Jika efficient market hypothesis atau EMA berlaku untuk nilai tukar,
nilai tukar akan dipengaruhi oleh informasi-informasi yang muncul, termasuk informasi mengenai indikator makroekonomi. Namun, nilai tukar hanya akan berubah jika informasi yang muncul belum terprediksi sebelumnya. Sebagaimana dinyatakan Miskin dalam bukunya, harga akan merespon announcement hanya ketika informasi tersebut baru atau tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga nilai tukar akan berubah hanya jika terdapat perbedaan antara ekspektasi pasar dengan nilai aktual dari announcement yang muncul. Ini yang kemudian disebut sebagai surprise component, yaitu perbedaan antara nilai aktual makroekonomi yang dipublikasikan dengan nilai ekspektasi pasar. Adanya surprise component dari macroeconomic announcement akan menyebabkan reaksi dalam pasar. Reaksi tersebut dapat berupa pembelian atau penjualan mata uang, tergantung dari surprise component itu sendiri. Copeland pada tahun 2014 menerangkan mengenai hubungan nilai tukar dengan surprise component melalui konsep rational expectation. Rational expectation menyiratkan persamaan dari market expectation adalah seperti ini, di mana IXT adalah nilai tukar yang diharapkan akan berlaku di periode mendatang, kemudian I dalam kurung IXT plus 1 garis tegak IT itu merupakan kondisional ekspektasi, di mana IT di sini adalah himpunan semua data yang dimiliki publik pada waktu T. Kemudian IT IXT plus 1 berarti nilai tukar yang diharapkan pada periode T plus 1 yang bergantung pada informasi yang tersedia pada periode T. Dalam konsep rational expectation, agen ekonomi akan memperkirakan nilai tukar pada periode yang akan datang, yang ditunjukkan dalam persamaan ini. Kita sebut saja persamaan 2, di mana X merupakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi nilai tukar. Karena nilai masa lalu dari nilai tukar dan X diasumsikan diketahui pada periode T-1, kita memiliki perkiraan rational expectation dari kurs periode berikutnya pada persamaan 3, di mana IT pada persamaan di atas menunjukkan nilai ekspektasi dari variabel tersebut. IT IXT adalah ekspektasi dari nilai tukar, ITXT adalah ekspektasi dari variabel X, kemudian persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 3, maka kemudian dapat kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Persamaan tersebut menjelaskan bagaimana nilai tukar dipengaruhi oleh expected value dari nilai tukar periode sebelumnya dan surprise komponen dari suatu variabel. Seperti halnya harga barang secara umum, permintaan dan penawaran terhadap mata uang juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan nilai tukar. Jika terdapat efisiensi di pasar uang atau dengan kata lain, efisien market hypothesis berlaku, maka nilai tukar dari suatu mata uang akan mengalami perubahan tergantung dari setiap informasi yang tersedia di pasar. Dengan kata lain, setiap informasi yang dimiliki pelaku pasar akan mempengaruhi penawaran dan permintaan suatu mata uang. Nilai tukar suatu mata uang akan mengalami perubahan jika muncul suatu informasi yang relevan. Penelitian yang saya lakukan membahas mengenai bagaimana pengaruh surprise komponen dari macroeconomic announcement terhadap pergerakan nilai tukar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anderson pada tahun 2003, mereka menemukan indikator makroekonomi Amerika yaitu non-farm payroll, employment, trade balance, durable good orders, in RPM index, lalu consumer confidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan nilai tukar. Sedangkan initial unemployment claim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan nilai tukar. Gabriel Galati pada tahun 2003 melakukan penelitian mengenai bagaimana nilai tukar pasangan mata uang euro atas dolar dipengaruhi oleh macroeconomic announcement. Pada penelitian ini ditemukan bahwa macroeconomic announcement memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan nilai tukar harian pasangan mata uang euro terhadap dolar Amerika. Lebih lanjut, mereka juga menemukan bahwa pergerakan nilai tukar ini cenderung terpaku pada announcement yang bersifat negatif dan mengabaikan announcement positif. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis 1, diduga terdapat pengaruh makroeconomic announcement terhadap perubahan nilai tukar rupiah atas dolar sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hipotesis 2, diduga berita positif dan negatif dari Amerika dan Indonesia memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai tukar rupiah atas dolar sebelum dan selama pandemi COVID-19.
Penelitian ini menggunakan data time series harian dari 1 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2020. Untuk mengatasi efek low season, observasi hari Sabtu dan Minggu dihilangkan, sehingga observasi dalam penelitian ini berjumlah 1.762. Data makroekonomik announcement diperoleh dari kalender ekonomi Bloomberg. Lalu, apa saja sih variabel yang digunakan? Pada penelitian ini, digunakan perubahan nilai tukar rupiah atas dolar sebagai variabel dependen, kemudian surplus komponen dari indikator makroekonomik announcement, DAMI Senin, DAMI Jumat, kemudian perubahan nilai tukar periode sebelumnya, dan DAMI COVID-19 sebagai variabel independen. Indikator makroekonomik announcement Indonesia yang digunakan yaitu ekspor, impor, trade balance, inflasi, suku bunga, dan GDP. Sedangkan indikator makroekonomik announcement Amerika menggunakan CPI, PPI, Consumer Confidence, Unemployment Rate, Industrial Production, GDP, Retail Sale, Trade Balance, Non-Farm Payroll, Manufaktur PMI, Non-Manufaktur PMI, Crude Oil Price, Jobless Claim, dan New Home Sales. Untuk menganalisis bagaimana surplus komponen dari rilis berita ekonomi makro dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar sebelum dan selama COVID-19, digunakan metode OLS dengan West Estimator atau yang biasa disebut dengan Heterochronicity and Autocorrelation Consistent atau HAC. Ini digunakan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji estimasi dengan model ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, menguji pengaruh surplus komponen makroeconomic announcement terhadap pergerakan nilai tukar sebelum pandemi, yaitu dari 1 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2020. Lalu yang kedua, selama pandemi COVID-19, yaitu dari 21 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020. IT adalah nilai tukar, SID adalah surplus komponen dari makroeconomic announcement Indonesia, SUS adalah surplus komponen dari makroeconomic announcement Amerika, LNIT-1 adalah logaritma natural nilai tukar periode sebelumnya, I menunjukkan 6 macam makroeconomic announcement Indonesia, sedangkan J menunjukkan 14 macam makroeconomic announcement Amerika. Kemudian MON, yaitu DAMI Senin, dan FREE merupakan DAMI Jumat, juga dimasukkan untuk mengukur kemungkinan adanya the day of the week effect. Kemudian, di sini juga akan dilakukan estimasi menggunakan seluruh data observasi sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan model estimasi sebagai berikut. Setelah itu, pada penelitian ini kita juga akan melihat bagaimana pengaruh side effect makroeconomic announcement terhadap perubahan nilai tukar dengan model seperti ini, di mana DPID sama dengan 1 jika berita Indonesia bersifat positif dan 0 jika sebaliknya. DNID bernilai 1 jika berita Indonesia bersifat negatif dan 0 jika sebaliknya. DPUS sama dengan 1 jika berita Amerika bersifat positif dan 0 jika sebaliknya. DNUS sama dengan 1 jika berita Amerika bersifat negatif dan 0 jika sebaliknya. ITID dan ITUS akan bernilai 1 jika berita bersifat positif dan negatif 1 jika berita bersifat negatif. Koefisien beta PID dan beta MID masing-masing menunjukkan koefisien berita positif dan negatif dari indikator makroeconomic announcement Indonesia. Sedangkan beta PUS dan beta NUS masing-masing menunjukkan koefisien berita positif dan negatif makroeconomic announcement dari Amerika. Model estimasi ini memungkinkan kita untuk membandingkan koefisien untuk pengaruh berita positif dengan berita negatif untuk Indonesia dan Amerika. Alat analisis yang digunakan untuk model ini juga menggunakan metode ordinary least square atau LS dengan HAC. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai proposal tesis saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau saran terkait penelitian ini, nanti silakan hadir dalam seminar proposal saya via Zoom atau silakan ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.